Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya NS Lulu Eka Melawati Eskep Mkep dengan NIDN 0317058303. Saya adalah dosen tetap Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma, Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Pemaparan ini merujuk langsung pada panduan instrumen penilaian Serdos yang akan mewajibkan penjelasan utuh mengenai aspek DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah yang akan saya bedah hari ini adalah keperawatan maternitas, yang merupakan mata kuliah inti dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum yang diselenggarakan pada semester 5. Kita masuk pada aspek yang pertama, yaitu delivery. Bagaimana saya menghantarkan materi perkuliahan ini agar mampu diserap secara bermakna oleh mahasiswa. Adapun deskripsi mata kuliah untuk keperawatan maternitas ini berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia pada masa childbearing, termasuk masa kehamilan, persalinan, nifas, masa bayi baru lahir, serta gangguan sistem reproduksi. Seluruh asuhan keperawatan dihantarkan dengan mengintegrasikan standar profesi keperawatan nasional, yaitu 3S, terdiri dari SDKI, SLKI, dan SIKI, serta menekankan aspek pasien safety dan legal etis vokasional. Adapun kemampuan yang diharapkan berdasarkan RPS yang kami susun dengan pendekatan OBE, kemampuan akhir yang diharapkan meliputi yang pertama yaitu ranah kognitif yang masuk ke dalam CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu merumuskan tahapan proses keperawatan maternitas menggunakan diagnosis SDKI dan perencanaan SIKI. Yang kedua yaitu ranah psikomotor, masuk ke dalam CPMK 3, di mana mahasiswa terampil mendemonstrasikan prosedur klinis seperti pemeriksaan fisik antenatal care, yaitu terdiri dari palpasi Leopos 1-4 dan pertolongan persalinan. Adapun ranah afektif masuk ke dalam CPMK 5, yaitu mahasiswa mampu menunjukkan perilaku caring, menjaga privasi pasien, dan menghormati hak maternal. Adapun materi pembelajaran, salah satunya yaitu yang menjadi contoh pembelajaran di kelas hari ini adalah konsep anamnesa maternitas dan prinsip pengkajian fisik antenatal care, di mana materi ini didukung oleh buku ajar keperawatan maternitas terbaru dan hasil penelitian dosen yang relevan. Selanjutnya adalah aspek yang kedua, yaitu interaction, yang mana menggambarkan bagaimana saya membangun komunikasi dua arah dan interaksi aktif yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Untuk sistem pembelajaran, kami menerapkan model SCL, yaitu untuk muatan teori perkuliahan dilakukan secara tatap muka penuh di kelas. Sementara untuk praktikum klinis, yaitu dilakukan di laboratorium keperawatan maternitas. Untuk metode pembelajaran dan interaksi dalam proses pembelajaran ini, saya menggunakan beberapa metode interaktif, yaitu CBM, yang kedua adalah role play dan simulasi, dan yang ketiga adalah sesi debriefing. Aspek terakhir adalah assessment, yaitu sistem penilaian yang saya terapkan secara objektif, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan rencana asesmen di RPS yang telah disepakati bersama mahasiswa di kontrak perkuliahan. Adapun teknik penilaian, kami bagi secara proporsional berbasis kompetensi. Yang pertama adalah aspek kognitif dengan bobot 33%.
diukur menggunakan tes tertulis dan menggunakan kasus serta penilaian portofolio tugas dokumentasi kasus. Yang kedua adalah aspek psikomotor berbobot 33% menggunakan metode OSJE, dan yang ketiga menggunakan rubrik penilaian perilaku afektif yang menilai konsistensi caring dengan bobot 34%. Demikian pemaparan pengantar mengenai delivery, interaction, dan assessment pada mata kuliah keperawatan maternitas. Selanjutnya, setelah video pengantar ini, saya akan menampilkan rekaman proses pembelajaran real di kelas sebagai visualisasi nyata dari implementasi RPS dan aspek dia yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam hangat dari kampus Universitas Dirgantara Marsikal Surya Dharma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap. Yakin ya? Siap. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, kita sesuai dengan kesepakatan pada saat kita RPS di pertemuan pertama, yaitu bahwa pada hari ini kita akan membahas terkait dengan konsep anamnesa maternitas dan prinsip pengkajian fisik antenatal care. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita review nih. Ya, review pada saat pertemuan pertama, adakah yang masih ingat kita membahas tentang apa? Ya, Cindy? Jawab, Bu. Materi minggu lalu membahas tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada ibu hamil, baik itu perubahan secara fisiologis maupun psikologis. Nah, oke, bagus sekali ya. Terima kasih sudah ingat pada pertemuan pertama. Kita beri aplaus dong, ya, semangat. Baik, dengan adanya perubahan fisiologis maupun psikologis pada ibu hamil, maka kita dilanjutkan dengan konsep anamnesa maternitas dan prinsip pengkajian antenatal care ya. Adapun materi ini ya, capaiannya adalah lulusan mampu melakukan asuhan keperawatan secara profesional dengan menggunakan pendekatan proses keperawatan. Ya. Adapun CPMK-nya ya, mahasiswa mampu menerapkan tahapan proses keperawatan maternitas baik itu pengkajian sampai dengan evaluasi pada area antenatal sampai dengan gangguan sistem reproduksi. Nanti hari ini kita terkait dengan antenatal ya. Adapun sub CPMK 2.1.1-nya yaitu mahasiswa mampu melakukan pengkajian keperawatan yang komprehensif pada ibu hamil ya. Kita fokusnya ke antenatal. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama yaitu anamnesa maternitas, yaitu menggali riwayat obstetri, di mana di situ akan kita bahas yaitu gravida terkait dengan kehamilan, P-nya ya, itu terkait dengan partus atau persalinan, dan A-nya adalah abortus atau keguguran ya, dan juga terkait dengan bagaimana sih kita bisa memperkirakan persalinan seorang ibu hamil ya. Oke. Yang pertama adalah konsep anamnesa maternitas, di mana untuk anamnesa maternitas dilakukan wawancara secara terstruktur dan mendalam ya, supaya kita mendapatkan data-data yang subjektif dari si pasien, dari si ibu hamil ya, di mana terkait dengan status reproduksinya, kesehatan fisik, psikologis, dan latar belakang sosial ibu sejak sebelum hamil hingga periode terkini. Sampai sini bisa dipahami? Siap. Oke, kita lanjut. Tujuan utamanya yaitu mendeteksi dini faktor resiko kehamilan, menetapkan usia kehamilan secara presisi, memformulasikan rencana asuhan keperawatan maternitas individu, serta menjalin hubungan
saling percaya atau BHSP, yaitu bina hubungan saling percaya. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam anamnesanya ya. Yang pertama adalah riwayat obstetri, yang sering kita kenal adalah status GPA-nya. Ya, di mana G adalah gravida. Gravida adalah kehamilan. Ya, yaitu jumlah total kehamilan yang dialami ibu tanpa memandang lama masa gestasi. Jadi meskipun itu 20 minggu, 1 minggu, itu sudah masuk ke kehamilan atau gravida. Ya. Selanjutnya adalah para atau partus, lebih disingkat P, yaitu adalah kehamilan. Kehamilan baik yang kurang dari 20 minggu maupun yang lebih dari 20 minggu itu sudah masuk P. Ya. Untuk selanjutnya yaitu abortus, yaitu pengeluaran produk konsepsi atau penghentian kehamilan secara spontan. Biasanya abortus ini adalah kurang dari 20 minggu. Sampai sini bisa dipahami? G-nya tadi apa? Gravida, yaitu ke P-nya? A-nya? Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus. Contoh kasus, Nyonya Cindy berusia 32 tahun ke klinik memeriksakan kehamilan. Ini ya, saat ini sedang hamil anak kelima. Kehamilan pertama 2018, anaknya sehat. Kehamilan kedua 2020 keguguran. Kehamilan ketiga 2021 melahirkan bayi perempuan secara sesar, anaknya sehat. Kehamilan keempat 2023 bayinya laki-laki normal. Ada yang tahu status obstetrinya? Ya, Andre? Izin menjawab, Bu. Dari kasus tersebut status obstetrinya yaitu G5, P3, A1. Bagus ya. Kita lihat analisanya ya. Analisanya yaitu G, hitungan adalah 4 kehamilan terdahulu ya. Jadi si ibu ini sudah hamil 4 kali dan untuk yang sekarang itu adalah kehamilan ke-5. Berarti G-nya 5. P-nya yaitu kehamilan pertama, ketiga, keempat. 3 jumlahnya. Berarti P-nya 3. Yaitu sudah pernah melahirkan 3 kali. Ya. Terus abortusnya 1 kali yaitu di kehamilan ke-2. Maka penulisannya adalah G5, P3, A1. Artinya sudah hamil 5 kali, partusnya atau melahirkannya 3 kali, dan abortusnya 1 kali. Sampai sini bisa dipahami terkait dengan penulisan status obstetrik. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu tentang menghitung taksiran persalinan. Banyak bahasa, ada yang mengatakan taksiran persalinan, ada yang mengatakan hari perkiraan lahir, HPL ya. Dan yang perlu diketahui adalah adanya HPHT, yaitu hari pertama haid terakhir. Jadi hari pertamanya bukan hari terakhirnya. Ya. Selanjutnya hari dalam 1 bulan dan urutan bulan dalam 1 tahun. Baik, kita lihat dari hari pertama haid terakhir yaitu hari pertama dari siklus menstruasi normal. Contohnya si A mulai menstruasi tanggal 1, selesainya tanggal 7. Maka yang dikatakan HPHT itu tanggal berapa? Tanggal 1, karena hari pertama haid terakhir. Ya, jadi tanggal 1-nya bukan tanggal 7 atau tanggal 8. Selanjutnya kita wajib menghafalkan bulan, bisa menggunakan tangan kita ya, di mana lekukan itu adalah 30 hari, Januari, Februari ya. Jadi kalau dekokan ini namanya, lekukannya ini itu adalah bulan genap
Ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah, itu ya. Sudah pernah kan? Masih ingat ini? Oke. Nah, kita menentukan taksiran partusnya itu menggunakan rumus Nagel. Di mana rumus Nagel ini ada 2 rumus. Yang pertama yaitu bulan Januari sampai Maret. Bulan Januari sampai Maret, maka rumusnya adalah plus 7 plus 9 plus 0. Jadi tahunnya tetap, tidak ditambahkan. Contoh ya, HPHT 6 Januari 2025. Maka menggunakan rumus ini adalah 6 ditambah 7 itu 13 ya. Bulannya adalah bulan Januari. Januari ditambah 9 yaitu 10 dan tahunnya tetap. Berarti hari perkiraan lahirnya adalah 13 bulan 10 tahun 2025. Bisa dipahami dengan rumus yang pertama? Oke. Sekarang menggunakan rumus yang kedua, yaitu bulan April sampai dengan Desember. Menggunakan rumusnya plus 7 min 3 plus 1. Ya, di mana contohnya HPHT 8 Juli 2025. Maka tanggalnya 8 itu ditambah 7, bulannya dikurangi 3, tahunnya ditambah 1. Jadi perkiraan lahirnya adalah 15 April tahun 2026. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ya, oke. Selanjutnya adalah materi terkait dengan antenatal care, yaitu pemeriksaan fisik pada ibu hamil, di mana pemeriksaan fisik ini mempunyai prinsip utama yaitu keamanan dan kenyamanan, yaitu harus menghormati privasi pasien, memberikan penjelasan setiap melakukan tindakan, ya, terus ibunya harus nyaman dan juga waspada resiko supin hipotensif sindrom. Di mana kalau pada saat melakukan pemeriksaan pada ibu hamil, si ibu kan telentang, ya kan, tiduran telentang. Nah, tiduran telentang itu si rahim ibu itu akan menekan pembuluh darah balik. Jadi kalau ibunya langsung duduk, langsung berdiri, itu biasanya akan pusing. Ya, maka dari itu kalau memang setelah pemeriksaan, maka ya si ibu ini jangan suruh langsung berdiri, tetapi miring dulu. Setelah itu duduk, baru boleh berdiri, supaya tidak ada supin hipotensi sindrom. Atau seperti kalian deh, dari jongkok langsung berdiri. Nah, itu kadang glieng ya. Yang selanjutnya adalah evaluasi head to toe, yaitu pemeriksaan sistem tubuh komprehensif dari kepala sampai ujung kaki, ya. Yaitu terkait dengan tanda-tanda vital, pengukuran lila pada ibu hamil maksimal adalah normalnya itu 23,5 cm. Lila, lingkar lengan atas, yaitu 23,5. Dan juga identifikasi adanya udim patologis. Selanjutnya adalah fokus obstetri, yaitu di mana pengukuran tinggi fundus uteri, dan ini dilakukannya menggunakan pemeriksaan Leopold. Ya, nanti kita akan bahas, ya. Langkah-langkah pemeriksaan adalah pemeriksaan keadaan umum. Jadi pasien datang, kita lihat cara berjalannya bagaimana, warna kulitnya, terus pandangan matanya sayu atau tidak, ya. Ini dilihat di sini. Selanjutnya adalah pemeriksaan fisik, seperti kita ketahui adalah inspeksi, palpasi, auskultasi, perkusi. Kita menginspeksi dari kepala sampai ujung kaki, ya. Selanjutnya adalah palpasi. Yang pertama kepala, kita lihat ada nyeri tekan atau tidak, ada benjolan atau tidak, ya. Selanjutnya adalah leher, ada pemeriksaan kelenjar tiroid atau tidak, pembendungan vena jugularis atau tidak, ya. Selanjutnya adalah aksila, biasanya aksila kelenjar limfanya ada pembesaran atau tidak, ya. Terus dada, ada benjolan atau tidak, keluar ASI atau tidak, dan adanya nyeri atau tidak, ya. Oke.
Untuk Leopold 1 ya, ini pemeriksaannya seperti ini. Terus untuk mengetahui TFU dan menentukan bagian apa yang terdapat di atas fundus, di bagian atas. Ya. Selanjutnya adalah Leopold 2, yaitu menentukan sebelah kanan dan sebelah kiri dari si janin posisinya. Apakah punggung ataukah ini bagian-bagian terkecil janin. Ya. Oke, selanjutnya untuk yang ketiga yaitu untuk mengetahui sudah masuk PAP atau belum. Ya. Selanjutnya untuk Leopold 4 adalah untuk menentukan seberapa jauh si kepala janin atau posisi presentasi janin yang paling di bawah sudah masuk pintu atas panggul, ya. Adapun presentasinya atau kalau kepala itu adalah bulat, melenting dan keras. Ya, kalau pantat itu bulat tapi lunak. Ya. Terus kalau punggung itu adalah seperti papan panjang, ya. Oke. Ini untuk auskultasi, ya. Dan selanjutnya adalah perkusi. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah. Baik, kita evaluasi kalau memang sudah paham, ya. Yang pertama, dari hasil Leopold tadi ya kita ketahui ada ya, Leopold 1 nih. Ada misalnya kita raba ternyata bulat. Terus tidak melenting dan lunak. Maka presentasinya apa? Iya, Yanuar silakan. Untuk bulat, bokong karena lunak Bu. Bagus. Oke, bagus berarti ya sudah dipahami. Kita beri aplaus. Yang selanjutnya adalah terkait dengan tadi rumus Nagel. Ya, Nagel. Rumus Nagel yaitu HPHT-nya itu dimulainya dari bulan April sampai Desember, maka menggunakan rumus apa? Ya, Nanang? Menjawab menggunakan rumus yang kedua yaitu untuk tanggalnya ditambah 7, untuk bulannya dikurangi 3, untuk tahunnya ditambah 1. Bagus, kita beri aplaus juga buat Nanang. Baik, secara keseluruhan sudah paham ya terkait dengan antenatal care, yaitu anamnesa dan pemeriksaan fisik pada ibu hamil. Ya. Untuk selanjutnya nanti pada pertemuan ketiga kita akan membahas tentang pemeriksaan pada intranatal, yaitu mulai konsep intranatal bagaimana sampai nanti ke bayi baru lahir, yaitu kala 1 sampai kala 4 dan pemeriksaan seperti bayi baru lahir yaitu Apgar score. Baik, ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Cukup, baik. Ya, kesimpulannya adalah kehamilan bukanlah sebuah status patologis, melainkan sebuah transisi kehidupan yang sakral. Peran kita adalah menjaga keselamatan fisik dan emosional ibu serta janin melalui ilmu, ketelitian, dan empati. Baik, terima kasih atas semangatnya hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna untuk diri kita sendiri, keluarga kita, maupun untuk masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.